Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai sediaan parenteral injeksi lidokain HCl. Injeksi lidokain HCl merupakan sediaan farmasi yang mengandung lidokain hidroklorida dalam bentuk larutan steril untuk pemberian melalui injeksi intravena, intramuskular, ataupun subkutan. Obat ini berfungsi sebagai anestesi dengan cara menghambat konduksi impuls saraf melalui blokade saluran natrium, sehingga akan memberikan efek mati rasa pada area yang diinjeksi. Selain sebagai anestesi, obat ini digunakan sebagai agen anti-aritmia kelas 1B, khususnya untuk mengatasi aritmia vertikal akut. Oke, di sini saya akan menggambarkan struktur kimia dari lidokain HCl. Di sini ada struktur kimia dari lidokain HCl. Dalam struktur kimia lidokain HCl ada 3 gugus fungsi utama, yaitu aromatik terkonjugasi, terus ada amina sekunder, dan ada amida. Pada sediaan injeksi lidokain HCl dilakukan uji pendahuluan. Uji pendahuluan di sini berfungsi untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas dari sediaan sebelum digunakan secara klinis. Uji pendahuluan pada injeksi lidokain HCl tercakup yaitu uji sterilitas, uji stabilitas, uji pH, uji keseragaman volume, dan uji penetapan kadar lidokain. Pada uji sterilitas digunakan untuk memastikan bahwa sediaan bebas dari mikroorganisme yang patogen yang dapat menyebabkan infeksi. Lalu pada uji pH digunakan untuk menentukan derajat keasaman dan kebasahan sediaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan iritasi atau reaksi yang tidak diinginkan saat digunakan. Lalu ada uji stabilitas. Uji stabilitas digunakan untuk menilai stabilitas kimia dan fisika sediaan selama periode penyimpanan tertentu, untuk memastikan efektivitas dan keamanan tetap terjaga hingga masa kadaluarsa. Nah, karena sediaannya injeksi, jadi ada uji keseragaman volume. Uji keseragaman volume ini digunakan untuk memastikan setiap unit sediaan injeksi memiliki volume yang konsisten sesuai dengan yang tertera pada label untuk menjamin dosis yang tepat. Lalu terakhir ada penetapan kadar lidokain. Nah, penetapan kadar lidokain ini digunakan untuk mengukur konsentrasi lidokain dalam sediaan untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah spektrofotometri UV-Vis. Baik, selanjutnya ada struktur dari lidokain HCl, di mana struktur lidokain HCl itu dapat diidentifikasi dengan contohnya dengan spektrofotometri UV. Kenapa demikian? Karena pada struktur lidokain HCl ini dia memiliki gugus kromofor, ya, gugus kromofor. Di mana gugus kromofor ini merupakan ikatan yang memiliki rangkap selang-seling atau rangkap terkonjugasi, di mana kromofor ini berperan untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, selain adanya kromofor, dia tuh memiliki gugus
dapat lebih menyerap cahaya sehingga hasil dari identifikasi itu besar. Selanjutnya, lidocaine HCl berperan sebagai anestetik lokal. Kenapa demikian? Karena pada struktur lidocaine HCl ini dia memiliki gugus amina sekunder, di mana gugus amina sekunder ini berperan untuk anestetika lokal. Perancangan injeksi lidocaine ini harus melibatkan beberapa pertimbangan agar kita mengetahui keamanannya. Ada 3 aspek utama di dalam pertimbangan ini. Yang pertama itu adalah formula dan juga komposisi, di mana kita tuh harus mempertimbangkan injeksi lidocaine tersebut itu harus sesuai dengan dosis atau konsentrasinya. Yang kedua, dia itu harus menggunakan pelarut, yaitu pelarut Aquades. Lalu jika dibutuhkan zat tambahan lain harus diperhitungkan secara baik, dan juga injeksinya harus steril. Lalu yang kedua itu ada pembentukan sediaan dan juga kemasannya. Bentuk sediaannya itu ada 2, ada ampul ataupun vial. Ampul itu digunakan secara tunggal, lalu untuk vialnya itu digunakan dengan dosis yang ganda. Lalu dalam kemasannya itu harus mencantumkan seperti kandungan obatnya, tanggal expire atau tanggal kadaluarsanya, dan juga instruksi penyimpanannya. Lalu yang ketiga itu ada perkembangan klinis, di mana dosisnya itu harus disesuaikan, dan jika ada dosis maksimum itu harus diperhatikan dengan baik agar terhindar dari toksisitas. Lalu yang ketiga itu ada rute pemberian, di mana rute pemberian ini meliputi berbagai rute. Yang pertama itu infiltrasi, blok saraf, dan juga luas area yang akan dianestesi. Yang terakhir itu ada kontraindikasi dan juga efek samping, di mana efek samping dari injeksi lidocaine itu yang pertama adalah alergi, lalu toksisitas kepada sistem saraf pusat, dan juga ada kardiovaskular. Halo semuanya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa analisis tentang injeksi lidocaine yang sudah saya rangkum pada jurnal berikut. Baik, langsung saja. Setelah saya merangkum, ada beberapa analisis yang terdapat pada jurnal berikut. Yang pertama ada efektivitas lidocaine dibandingkan dengan opioid. Lidocaine dapat mengurangi nyeri pasca operasi dan juga menurunkan ketergantungan terhadap opioid. Kemudian yang kedua ada mekanisme kerja. Jadi lidocaine itu mekanisme kerjanya memblokir saluran natrium di saraf dan memiliki efek antiinflamasi yang membantu mengurangi nyeri. Kemudian ada namanya dosis optimal. Dosis optimal ini analisis dosis 0,5 sampai 2 mg kilogram per jam dapat menentukan efektivitas dan keamanan penggunaan lidocaine. Kemudian ada keamanan dan efek samping. Jadi menilai efek samping, menilai resiko kejang, gangguan jantung, dan dosis aman untuk menghindari toksisitas. Kemudian ada pengaruh terhadap tekanan intrakranial. Jadi lidocaine itu dapat menurunkan tekanan dalam otak, berguna untuk pasien dengan edema cerebral atau hipertensi intrakranial. Kemudian ada manfaat klinis. Manfaat klinis ini lidocaine dapat mempercepat pemulihan pengurangan penggunaan obat lain dan memperpendek lamanya rawat inap. Kemudian ada perbandingan dengan obat lain. Jadi dibandingkan dengan dexmedetomidine, lidocaine itu dapat lebih efektif dalam mengurangi nyeri dengan efek samping yang lebih sedikit. Penggunaan lidocaine sebagai adjuvan analgesik pada operasi bedah syaraf dilakukan dengan mengevaluasi berdasarkan parameter. Yang pertama, intensitas nyeri pasca operasi yang dilakukan dengan melakukan skala nyeri pada pasien untuk melihat keefektifan lidocaine dalam mengurangi rasa sakit. Selain itu, ada pemantauan efek samping seperti mual, muntah, dan sedasi untuk melihat keamanannya. Untuk memastikan kualitas dan kemurniannya, identifikasi lidocaine HCl dilakukan melalui serangkaian metode analisis yang telah
diakui secara resmi. Berdasarkan jurnal yang saya baca, berikut adalah penjelasan mengenai metode identifikasi yang digunakan, beserta perbandingannya dengan standar yang tercantum dalam Farmakope Indonesia yang edisi ke-6. Yang pertama, yaitu ada spektrofotometri ultraviolet atau UV. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal akurasi dan kemudahan pelaksanaan, namun mungkin kurang selektif untuk analisis sediaan yang mengandung lebih dari satu komponen aktif atau pengotor. Lidocaine HCl ini menunjukkan puncak absorbansi maksimum pada panjang gelombang sekitar 263 nanometer dalam larutan netral atau HCl encer. Lalu yang kedua yaitu ada spektroskopi inframerah. Spektrum inframerah lidocaine HCl menampilkan pita serapan karakteristik yang sesuai dengan gugus fungsi yang ada di dalam molekulnya. Yang ketiga yaitu ada kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu sebuah penelitian mengembangkan dan memvalidasi metode HPLC fase terbalik, mengekstraksi dan menganalisis lidocaine dari berbagai bentuk sediaan seperti salep, gel injeksi. Metode ini menggunakan kolom C18 dengan fase gerak yang sesuai untuk memisahkan lidocaine secara efektif. Fase gerak untuk analisis lidocaine HCl ini dengan menggunakan metode ini sering digunakan campuran asam fosfat buffer dan metanol atau asetonitril. Untuk fase diamnya yaitu kolom C18 atau oktadesilsileng. Farmakope Indonesia edisi 6 menetapkan standar resmi untuk identifikasi dan pengujian obat-obatan termasuk lidocaine HCl. Metode identifikasi yang tercantum dalam Farmakope ini meliputi yaitu yang pertama, spektroskopi inframerah, adanya serapan karakteristik seperti amina sekunder, gugus aromatik, dan gugus hidroklorida yang sesuai dengan spektrum standar. Yang kedua yaitu ada spektrofotometri UV, yaitu puncak serapan sesuai dengan standar lidocaine HCl dan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum tertentu sekitar 263 nanometer.